warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara pengelolaan perusahaan dagang. Nah, di sini kita memiliki beberapa dokumen transaksi yang kita dapat jadikan sebagai bahan pengelolaan perusahaan dagang. Nah, setelah kita membuat dokumen transaksi, kita akan memindahkan seluruh transaksi yang ada di dokumen ke jurnal khusus. Nah, jurnal khusus ini ada 5, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal kas resep jurnal, dan kas payment jurnal, lalu general jurnal. Nah, di sini kita akan membuat yaitu jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian itu ada kolom debit untuk pembelian dan PPN masukan atau paid-in, dan di kolom kredit yaitu ACC payable. Jika pembelian memiliki beban angkut, maka kolom beban angkut kita letakkan di debit. Nah, setelah mengisi seluruh kolom, kita akan menentukan balance atau tidaknya purchase journal di rekapitulasi. Jika hasil rekapitulasi sama antara debit dan kredit, maka purchase journal bisa dikatakan dengan balance. Dan setelah membuat purchase journal, kita akan membuat sales journal. Nah, sales journal ini sama seperti purchase journal tadi. Untuk kolom debit, ACC receivable, dan kolom kreditnya PPN keluaran atau paid out dan sales. Nah, setelah kita menghitung seluruh kolom, untuk mengetahui balance-nya, kita akan membuat rekapitulasi. Jika kolom debit dan kreditnya sama, maka sales journal balance. Setelah membuat sales journal, kita akan membuat kas resep journal. Nah, untuk kas resep journal ini hanya untuk pembelian secara tunai dan penerimaan piutang dan penyetoran tambahan modal. Nah, di sini toko, contohnya Nyonya Andini menyetorkan modal sebesar 25 juta dan toko Den Piu Piu membeli atau menjual barang dagangnya secara tunai, dan toko PT Mulia membayar piutangnya. Nah, di sini piutang PT Mulia sebesar 8.880 karena PT Mulia tepat waktu membayar piutangnya, maka dia mendapatkan diskon sebesar 2%. Nah, dari piutangnya kita kalikan 2%, dapat hasilnya kita letakkan di kolom sales discount. Nah, ACC receivable dari PT Mulia kita kurangkan dengan sales discount dan dapat hasilnya di cash. Maka yang saldo di cash adalah piutang yang akan dibayar oleh PT Mulia. Nah, setelah kita membuat saldo tersebut, maka jika untuk mengetahui seluruh kolom debit dan kreditnya balance, kita akan menyalinnya ke rekapitulasi. Setelah membuat kas resep jurnal, kita akan membuat kas payment jurnal. Nah, di kas payment jurnal ini hanya untuk pembelian secara tunai dan pembayaran utang. Lalu pembelian perlengkapan, pembayaran sewa gedung, pembayaran beban gaji, beban listrik, air dan telepon, dan lain sebagainya, hanya untuk pembelian secara tunai. Nah, di sini PT Setiawan membeli barang dagang secara tunai, maka ACC payable-nya tidak diisi. Nah, untuk toko Paji, yaitu dia membayar utang. Karena toko Paji tepat waktu membayar utangnya, maka toko Paji mendapatkan diskon 2%. Nah, di sini utang
toko Paji yaitu 6.760.000 dan karena dia mendapatkan 2%, maka 6.760.000 dikalikan dengan 2%. Lalu dapat hasilnya kita letakkan di purchase discount. Nah, ACC payable kita kurangkan dengan purchase discount, maka dapat hasilnya kita letakkan di cash. Setelah kita membuat cash payment journal, untuk menentukan balance atau tidaknya, kita buat rekapitulasi. Nah, di sini kolom debit dan kreditnya sama atau bisa dikatakan balance. Nah, setelah kita membuat cash payment journal, kita akan membuat general journal. Nah, general journal ini untuk return seluruh pembelian tunai, kredit, dan penjualan tunai secara kredit atau tunai. Nah, di sini pada tanggal 4 yaitu pembelian secara kredit. Nah, karena pembeliannya secara kredit, ACC payable-nya berkurang di debit, purchase return-nya bertambah di kredit, dan fade-in-nya bertambah di kredit. Ada juga pembelian secara kredit yaitu sales return di debit. Mengapa sales return dikatakan di debit? Karena saldo normalnya di debit. Nah, ACC receivable-nya kita letakkan di kredit karena menambah barang dagang kita.